Pemirsa, Direktur PT Sritex periode 2014 hingga 2023 ditangkap Kejaksaan Agung. Ia ditangkap atas tuduhan dugaan korupsi pemberian kredit bank pada PT Sritex. Kejaksaan Agung menangkap Direktur Utama PT Sritex periode 2014-2023, Iwan Setiawan Lukminto. Ia ditangkap atas dugaan korupsi pemberian kredit bank kepada PT Sritex. Iwan ditangkap di Solo, Jawa Tengah pada Selasa malam oleh penyidik Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung mengatakan, meski Sritex adalah perusahaan swasta, namun dugaan korupsi tetap diusut lantaran pemberian kredit itu diberikan oleh bank berplat merah. Jampitsus kemarin pada hari Selasa sekira pukul 24.00 pada malam hari telah melakukan pengamanan terhadap seseorang yang berinisial IS Nah, kemudian yang bersangkutan tadi pagi sudah sampai di Kejaksaan Agung setelah diterbangkan dari tepatnya diamankan di Jalan Bung nomor 3 di Solo. Dan pagi sudah tiba di Kejaksaan Agung dan hari ini yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan dalam status sebagai saksi secara intensif oleh penyidik. Nah, kemudian tentu penyidik memiliki waktu untuk menentukan bagaimana status terhadap yang bersangkutan. Nanti akan kita update seperti apa. Tapi saat ini bahwa yang bersangkutan masih sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif. Kemudian dapat juga kami sampaikan bahwa sesungguhnya penyidik pada jajaran Jampitsus melakukan pengamanan dan seterusnya membawa kepada yang bersangkutan ke Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung saat ini tengah mengusut dugaan kasus korupsi yang terjadi pada PT Sritex. Meski saat ini status Iwan masih sebagai saksi, namun pemeriksaan intensif terus dilakukan untuk mengungkap keterlibatan Iwan dalam kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Ayah Nufus di Gedung Kejaksaan Agung RI Jakarta. Selamat sore Ayah, apakah tersangka sudah tiba di Jakarta? Sore Valeri, untuk mantan dirut PT Sritex ini sendiri sudah tiba di Jakarta sejak pukul 8 pagi hari tadi, di mana Iwan sendiri ini ditangkap di tempatnya di Solo pada Selasa malam, dan saat ini berdasarkan informasi yang dikonfirmasi langsung oleh Kapus Penkum Kejagung Hirly Siregar, memang proses penyidikan masih terus berlangsung hingga saat ini, hingga waktu yang belum dapat ditentukan. Dan dalam penyidikan ini memang para penyidik ini ingin memastikan apakah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mantan dirut dari PT Sritex ini, dan juga penyidik akan mengumpulkan bukti-bukti untuk melihat secara terang benderang apakah ada hal-hal yang nantinya ini terdapat tindak pidana di dalam perkara ini. Dan penyidikan masih terus berlangsung hingga saat ini, yang mana Iwan saat ini masih berstatus sebagai saksi. Dan jika kita lihat memang kasusnya ini masih diusut secara umum karena memang belum ada tersangka yang dijerat dalam perkara ini, Valeri dan juga pemirsa. Dan tadi kami juga sempat bertanya kepada Kapus Penkum terkait dengan identitas bank yang disebut-sebut terjerat dalam dugaan kasus korupsi ini, namun belum ada identitas yang lengkap begitu yang disampaikan karena memang masih dalam proses penyidikan. Dan memang sebelumnya PT Sritex ini dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Semarang pada 21 Oktober 2024 karena perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara ini tidak mampu membayar hutang senilai 32,6 triliun rupiah. Dan hingga saat ini kami masih terus menunggu seperti apa informasi yang akan disampaikan oleh pihak Kejagung, karena memang di belakang kami ini sebenarnya sudah standby mikrofon
untuk kemudian menantikan update dari penyidikan hari ini. Valeri. Baik, terima kasih Ayah Nufus melaporkan langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jakarta. Selamat bertugas kembali Ayah. Terima kasih Anda masih di ID Sore. Pemirsa, isak tangis mewarnai pelepasan ratusan peserta pendidikan karakter kepada orang tuanya di Gedung Sate, Jawa Barat. Peserta pendidikan karakter menyebut program ini menjadi fondasi agar mereka dapat lebih disiplin dan tidak lagi terlibat beragam masalah. Pelukan dan tangis penuh rindu mewarnai ratusan pelajar yang dikembalikan kepada orang tuanya yang berlangsung di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat usai menjalani pendidikan karakter Selasa pagi. Para orang tua peserta pendidikan karakter menyebut program ini menjadi fondasi agar pelajar dapat lebih disiplin dan tidak lagi terlibat beragam masalah. Tidak hanya orang tua peserta, namun Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi turut memberikan pelukan kepada sejumlah pelajar. Semangat, nggak usah sedih. Ya. Rencananya program ini akan terus dilanjutkan untuk membentuk karakter anak-anak Jawa Barat. Enggak, ini kan urusannya urusan rasa ya, urusan hati, urusan cinta. Siapa sih yang tidak terharu orang tua bertemu anaknya saat anaknya sudah berubah? Kan ini adalah rasa, karena untuk itu saya sampaikan apa yang saya lakukan, dasarnya hati. Kalau ya yang saya lakukan dasarnya hati, maka diterimanya oleh rasa dan melahirkan cinta. Jadi membangun hubungan negara dengan rakyat, pemimpin dengan rakyat, itu urusan rasa, bukan urusan administrasi kenegaraan. Jadi ini salah satu bukti bahwa semua orang, bukan semua orang ya, banyak orang meragukan apa yang dilakukan oleh Pemprov Jabar, tetapi akhirnya waktu yang menjawab. Ya berlanjut dong, ini program ini kan angkatan pertama, setelah itu mereka melewati pendidikan nanti 2 mingguan selama setahun ya, karena persiapan minat dan bakat. Kemudian setelah itu nanti ada angkatan baru. Dan nanti para bupati wali kota sudah banyak sekarang mulai mengambil peran. Saya pikir nanti akan lahir anak-anak hebat dari Jawa Barat. Sementara menurut psikolog anak Seto Mulyadi, program pendidikan karakter ini sangat baik diterapkan dan dipercaya dapat membuat pelajar menjadi lebih disiplin menjalani kehidupan sehari-hari. Dan ini dengan cara yang sangat tepat, artinya dipadukan dengan unsur bermain, seperti teriak, melakukan yel-yel, bangga pada Siliwangi, artinya anak betul-betul menunjukkan dari berapa anak sujud pada ibunya, jadi suatu prestasi yang gemilang sekali. Sebelumnya, 217 pelajar bermasalah ini datang dari berbagai daerah di Jawa Barat dan mengikuti pendidikan karakter di Barak Militer Rindam 3 Siliwangi. Dan mayoritas anak yang masuk barak didominasi dengan kasus tawuran. Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.